Tuan Suami yang Kejam ditulis oleh author Mickey Mouse 24 dan saya Nara Chan sebagai pengisi suara episode 92 TSK 90. Selamat mendengarkan semuanya. Widih, Nyonya Muda makin subur nih. Udah Darius melihat Alicia yang berjalan menghampiri dirinya dan Fielda yang sedang menunggu dosen pembimbingnya. Apaan sih? Emang tanaman subur? Balas Alicia dengan raut muka yang dibuat cemberut. Jangan buat gue hilap ya narik-narik tuh bibir bebek. Udah Fielda. Alicia mendengus kemudian menghempaskan bokongnya di kursi yang sama dengan Fielda dan Darius. Baru beberapa detik Alicia duduk, dosen sudah memanggil mereka masuk. Ini nih yang gue suka, nunggu lo kalau mau konsul, gak pakai waktu lama. Bisik Fielda yang membuat Alicia geleng-geleng kepala sambil tersenyum. Miris. Ya, sekarang tak bagaimana segala urusannya di kampus bisa teratasi dengan sangat cepat dan lancar. Meski dosennya memiliki jadwal sibuk, namun Alicia selalu menjadi prioritas para dosennya, semacam pelayanan VIP. Padahal dulu, ia hanya dianggap si balas mata oleh dosennya, apalagi Alicia hanya mahasiswa penerima beasiswa. Untung Alicia memiliki semangat sukses hingga ia bisa menyelesaikan setiap semesternya tanpa nilai jelek. Apa ini ada hubungannya dengan tuan suaminya yang berkuasa itu? Sepertinya, pikir Alicia. Beberapa menit setelah konsul, ketiga insan sahabat itu memilih coffee shop untuk melepas rindu mereka. Bercerita adalah yang sangat ingin mereka lakukan setelah seminggu tak bertemu. Setelah memesan pesanan masing-masing, mereka memilih duduk di kursi pojok dekat jendela. Jadi rindu kerja, ubah Malaysia memindai sisi coffee shop yang lumayan ramai pengunjung. Enakan juga jadi nyonya muda. Celetuk Fielda. Tekanan batin, Beb. Balas Alicia malas. Tekanan batin kok makin berisi gini, jadi gemes. Darius menarik gemas bibir ke Malaysia. Tiga pasang mata yang melihat itu membulat sempurna. Mereka yang tak lain adalah para ajudan Alicia, mengepalkan tangan melihat sentuhan kurang ajar Darius pada milik tuan mudanya. Segala sesuatu pada diri Alicia adalah milik tuan mudanya, bahkan tai kuku Alicia pun milik Daniel. Lebay. Tahu satu rahasia gue nggak? Alicia mencondongkan kepala ke depan meja, telunjuknya di bibir mengisyaratkan bahwa ini suatu rahasia yang tidak boleh bocor. Fielda dan Darius ikut mencondongkan kepala, menanti ucapan Alicia. Gue sering maling makanan tengah malam di mansion. Bisik Alicia cekikian. Hah? Kepala Darius dan Fielda sontak mendekat, menatap Alicia tak percaya. Emang lo gak dikasih makan sama suami lo, Beb? Tanya Fielda prihatin dengan rahasia Alicia itu. Dikasih, jawab Alicia cepat dengan raut wajah santai. Terus kenapa lo? Tunggu, lo gak lagi ngidam kan? Kali ini Darius bersuara. Pala lo ngidam? Bukan suara Alicia, melainkan Fielda. Lucu aja mendengar Alicia ngidam. Kenapa lucu? Lucunya karena Alicia seorang istri yang hanya seorang pengganti, yang tak diharapkan, pikir Fielda. Alicia juga menggelengkan kepala dengan pemikiran Darius yang sangat jauh itu. Mana mungkin yang ngidam? Meski hampir tiap malam tuan suaminya meminta jatah, tapi Alicia selalu mengonsumsi pil, bahkan sudah seminggu tak melakukan hubungan badan lagi dengan Daniel. Tapi Daniel tak pernah absen menyuruhnya mengonsumsi obat itu 3 kali sehari. Sebetulnya tidak sudikah Daniel membiarkan benihnya tumbuh di rahimnya, pikir Alicia. Tapi lo sama tuan Daniel sudah? Tanya Fielda sambil berbisik menatap pintu intimidasi. Enggak lah, balas Alicia cepat sambil menonjol kepala Fielda, sekaligus menghindari ekspresinya agar tak dibaca oleh Fielda. Fielda dan Darius menghela nafas lega. Bukannya apa, hidup sahabat ini sangat menyedihkan. Jangan sampai kehormatannya juga direnggut oleh suaminya yang kejam itu, pikir mereka. Ya, Alicia menyembunyikan fakta satu itu pada sahabatnya. Selain malu, Alicia juga tak mau sahabatnya memandangnya miris. Cukup Alicia sendiri yang menganggap dirinya menyedihkan dan kotor. Silahkan, ucap pelayan sopan setelah menyajikan beberapa pesanan di meja Alicia dan sahabatnya, membuat Alicia tersadar dari lamunannya. Selamat makan dan ucap Darius terpotong karena semburan air dari mulutnya sendiri. Pedas! Secepat kilat meraih minuman Fielda untuk diteguknya agar rasa pedas yang menyerang indera pengencapnya hilang. Sementara ketiga ajudan Alicia bertausiah melihat itu. Rasain. Habis mereka melihat puas ke arah Darius. Sedikit hukuman untuk yang berani menyentuh nyonya mudanya. Kok bisa? Tanya Alicia bingung. Cobain aja. Alicia memutar mata dan tak sengaja melihat wanita-wanita yang berhati sama dengan tuan suaminya. Lebih tepatnya, tak berhati. Udah pesan lagi aja, ucap Alicia agar masalahnya cepat selesai.
Dasar wanita mata jahat, apa salah Darius coba? Batin Anissa kesal. Seorang wanita cantik dan seksi memasuki mansion Prasetyo dengan kepala terangkat. Senyuman terus menghiasi bibirnya. Tubuhnya yang semanggu ini terasa lumpuh, kini sudah kembali segar saat ia menjemput tahtanya. Mauren sangat senang sebab dirinya bebas keluar masuk mansion tanpa izin Maya. Restunya sudah ia dapat, dan Daniel kini selangkah lagi akan ia miliki. Mengingat itu, hati Mauren makin bersorak. Kaki jenjangnya memasuki rumah utama. Tak ada yang menyambutnya, bahkan ia sendiri yang membuka pintu rumah, karena tak seorang pun yang membukakannya. Beruntung, pintu utama tak pernah terkunci, sebab mereka percaya dengan puluhan pengawas yang mereka sewa untuk menjaga keamanan mansion. Sunyi, keadaan itu yang menyambut saat melangkahkan kaki ke dalam rumah. Kemana para maid atau Pak Wis yang selalu stay di rumah utama? Tanya batin Mauren heran. Memilih abaikan hal itu, tak masalah, hari ini ia tidak disambut, tapi Mauren pastikan lain kali semua harus tunduk padanya, karena ia akan menjadi pemilik mansion ini segera. Mauren melangkahkan kakinya menuju kamarnya, yang menjadi saksi atas percintaan panas antara dirinya dan sang kekasih hati. Matanya mengerja berkali-kali saat tak menemukan kamar mewah yang seminggu lalu ditempatinya. Dulu, dinding yang menjadi sekat kamar dengan ruang kerja kini jadi rata. Ruangan keluarga jadi makin luas. Apa maksud semua ini? Apa Daniel mengubah semua ini agar bisa melupakan kejadian malam panas itu? Mauren segera mengelengkan kepalanya menjauhkan pikiran buruknya. Daniel mengubah karena kamar Mauren tidak lagi di situ, melainkan di kamar yang sama dengan Daniel, kamar utama. Pikir Mauren percaya diri. Ya, pasti itu. Setelah mereka menikah, kamar ini tak lagi ada artinya karena Daniel dan Mauren akan menghabiskan waktu di kamar utama. Mauren tersenyum lebar memikirkan itu. Menatap jam, waktu sudah beranjak sore. Mauren akan menunggu Daniel pulang, menyambutnya bak istri sayang suami. Menelisik pakaiannya, Mauren pasti yakin Daniel menyukainya. Tak sia-sia yang menghabiskan waktu hampir seharian berbelanja dan mempercantik dirinya di salon terkenal. Setelah seminggu tubuhnya tak tersentuh benda-benda perawatan kulit itu. Menyalakan TV sambil tiduran, Mauren bak wanita kurang kerjaan juga tak tahu malu melakukan hal demikian di rumah orang. Sejam kemudian, para maid sudah muncul, begitu juga Pak Wis. Mereka tergopoh-gopoh menuju pintu utama. Mauren yang melihatnya beranjak, dia tahu bahwa Daniel sudah pulang. Selamat datang Tuan Muda, sapa mereka serempak dengan menundukkan kepala. Selamat datang sayang. Mauren muncul dengan menampilkan senyum bahagianya. Daniel tidak terkejut, menatap datar wanita seksi di depannya. Bahkan ia ingin mencekik leher jenjang itu agar segera musnah. Selamat datang di darah kamu, batin Daniel mengulung seringanya. Ya, Daniel tahu jika Mauren sedang berada di mansion berkat laporan penjaga. Namun Daniel membiarkan karena dirinya masih belum puas memberi pelajaran pada wanita munafik itu. Tapi ada wanita lain yang mendengus tak suka dengan keberadaan dua insan mantan tunangan itu di satu atap yang sama. Oke para pendengar semua, sampai jumpa di episode selanjutnya. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.